bombastic side eye, criminal offensive side eye. Ngapi bohong. Materi yang pertama yaitu peran Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia yaitu sebagai otoritas moneter. Bangsa Indonesia bertugas menjaga stabilitas moneter dalam sistem keuangan. Stabilitas moneter dan keuangan saling terkait dan penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter berdampak pada stabilitas keuangan dan sebaliknya, stabilitas keuangan mendukung kebijakan moneter. Selanjutnya, saya akan membahas tugas Bank Sentral. Tugas Bank Sentral sebagai lembaga tertinggi negara dalam urusan finansial, Bank Pusat mengemban beban tugas yang tentunya terbilang besar. Lantas, kira-kira apa saja ya tugas Bank Sentral? Yang pertama, dalam menjaga ketahanan ekonomi suatu bangsa, pemimpin Bank Pusat harus bertindak cepat dan tepat dalam kebijakan moneter. Salah satu kebijakan moneter adalah suku bangsa yang dapat mempengaruhi inflasi, respons pasar, dan nilai tukar mata uang. Perubahan suku bangsa akan berdampak pada jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta harga bahan pokok dan kebutuhannya. 2. Mengawasi dan mengatur sistem perbankan. Secara umum, bank di suatu negara berada di bawah pengawasan Bank Pusat untuk menjaga ekosistem perbankan tetap sehat. Bank Indonesia menetapkan kebijakan makroprudensial untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan mencegah risiko sistematik. Kebijakan ini juga berkaitan dengan keseimbangan moneter dan sistem pembayaran di Indonesia. 3. Memastikan sistem pembayaran berjalan dengan lancar. Bank dengan debitori tertinggi harus memastikan sistem pembayaran berjalan lancar demi pergerakan ekonomi yang tidak terlambat. Salah satu kebijakan cerdas Bank Indonesia adalah menerbitkan QRIS untuk mempermudah transaksi cashless yang aman, cepat, dan praktis. Selanjutnya, fungsi Bank Sentral. 1. Melakukan pengawasan terhadap bank dengan bantuan lembaga tertentu. 2. Memastikan cadangan devisa negara tetap terpelihara dengan internal reserve untuk peradaban uang dalam negeri eksternal, reserve untuk transaksi internasional. 3. Menjaga cadangan kas bank umum dengan memonitor jumlah uang yang beredar. 4. Berperan sebagai agen, bankir, dan penasihat bagi pemerintah terkait kondisi finansial nasional. 5. Memproduksi uang kartal dan melaksanakan clearing untuk bank umum demi menjamin kelancaran lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, wewenang Bank Sentral. Sebagai penghuni puncak tertinggi lembaga keuangan negara, Bank Sentral memperoleh kesempatan untuk mengantongi wewenang eksklusif yang disebutkan dalam poin berikut ini. 1. Berhak untuk menjual dan membeli surat berharga pemerintah dalam situasi dan kondisi yang sesuai dengan peraturan. 2. Menentukan tingkat suku bunga atau diskonto demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. 3. Menetapkan cadangan wajib minimum. 4. Berwenangan untuk menegakkan kredit. 5. Memberikan kekuasaan untuk menentukan aturan, prosedur, terhadap peredaran uang. 5. Menerapkan fungsi pengawasan terhadap kegiatan berbagai lembaga keuangan. 7. Mengakses dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kondisi finansial. 8. Diperbolehkan mengambil peran sebagai sumber pinjaman terakhir alias Bank Indonesia mengambil kebijakan ekstrim untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
Gubernur Periwarjo menyebut strategi tersebut meliputi kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, dan ekonomi keuangan syariah. Peri mengidentifikasi 5 tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia, termasuk perang dagang, resiko geopolitik global, aliran modal asing yang valid, kebijakan suku bunga yang kurang efektif, perkembangan ekonomi digital, dan perubahan perilaku agen ekonomi. Bank Indonesia atau BI mengeluarkan strategi bauran kebijakan untuk menghadapi tantangan ekonomi, termasuk penurunan Bank Indonesia 7 Days Reverse Repo Rate, suku bangsa Deposit Facility, dan suku bunga Lending Facility. Selain itu, Bank Indonesia melakukan relaksasi kebijakan makro prudensial untuk meningkatkan penyaluran kredit perbankan dan mendorong permintaan kredit pelaku usaha. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, dan strategi operasi moneter. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada di bawah titik tengah kisaran 5,0 sampai 5,4% pada tahun 2019 dan meningkat menuju titik tengah kisaran 5,1 sampai 5,5% pada tahun 2020. Inflasi diperkirakan tetap rendah dan stabil, sementara defisit transaksi berjalan diperkirakan sebesar 2,5 sampai 3% dari PDB. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. See you next time. Dadah! Materi, apa saja sih tugas dari Bank Indonesia itu? Sebelum kami membahas materi yang pertama, Halo guys. Hai guys. Baca telat. Hai guys. Siapa sih telat, bro? Ya, kamu nih.